Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Hazrati Husna dari kelas 12 IPA 11. Jadi kali ini saya akan membahas tentang materi genetik, yaitu DNA dan RNA. Langsung saja ke pembahasannya. Kita akan membahas pengertian DNA dan RNA. DNA pertama kali diamati oleh seorang ahli biokimia asal Jerman, Friedrich Miescher, pada tahun 1869. Tetapi kala itu, para peneliti belum menyadari betapa pentingnya molekul-molekul ini. DNA atau deoksiribonukleik asid adalah asam nukleat yang terdapat pada setiap makhluk hidup dan beberapa virus yang berperan sebagai penyimpan informasi genetik dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pengertian RNA. RNA atau asam ribonukleat adalah rangkaian nukleotida yang saling terikat seperti rantai. RNA merupakan hasil dari transkripsi dari suatu fragmen DNA, sehingga RNA sebagai polimer yang jauh lebih pendek jika dibandingkan DNA. RNA terdapat dalam sitoplasma dan tersusun atas polinukleotida yang tunggal dan pendek, atau single strand. Selanjutnya, fungsi struktur DNA dan RNA. Fungsi DNA yang pertama ialah membawa materi genetika dan mengatur proses sintesis protein. Yang kedua, sebagai bahan warisan sel dan mengendalikan aktivitas sel. Struktur DNA, gula pentosa. Seperti namanya, DNA yaitu deoksiribonukleik asid. Gula pentosanya ialah deoksiribosa. Basa nitrogennya adalah AGTS atau adenin, guanin, timin, dan sitosin. Fungsi RNA yang pertama ialah pelaksana sintesis protein. Yang kedua, membantu DNA dalam melaksanakan instruksi yang dikode oleh DNA. Yang ketiga, berperan sebagai pembawa pesan ke ribosom. Struktur RNA, seperti namanya, ribosanukleik asid. Gula pentosanya ialah ribosa, dan basa nitrogennya ialah AGUS, atau adenin, guanin, urasil, dan sitosin. Perbedaannya ialah berada di urasil dan sitosinnya. Selanjutnya, jenis-jenis RNA. Yang pertama ialah mRNA atau messenger RNA. Merupakan molekul antartunggal, fungsinya membawa informasi genetik dari DNA ke ribosom. Yang kedua, tRNA atau transfer RNA adalah RNA terpendek yang bertindak sebagai penerjemah kodon dan mRNA. tRNA juga berfungsi mengikat asam-asam amino yang akan disusun menjadi protein dan mengangkutnya ke ribosom. Yang ketiga, rRNA atau ribosomal RNA adalah merupakan molekul paling besar dibanding mRNA dan tRNA yang mengandung 50-2000 asam amino. Fungsinya yaitu bersama-sama dengan protein. RNA ini akan membentuk struktur ribosom yang mengatur proses translasi. Selanjutnya kita akan masuk perbedaan DNA dan RNA. Sebelumnya kita akan melihat gambar sebelah kanan, yaitu yang pertama RNA, dia untaiannya cuma satu, untaian tunggal atau single strand. Dan DNA, untaiannya untaian ganda, kemudian dia berpilin, atau sering dinamakan sebagai double helix. Sekarang kita lihat kotak yang di bawah ini. Perbedaannya dengan DNA ialah dia tidak ada timin, yang ada urasil.
urasil. Sekarang kita lihat perbedaannya. Yang pertama, letaknya, yaitu DNA terletak di nukleus, mitokondria, dan kloroplas. Jadi, mitro dan kloroplas itu memiliki DNA-nya sendiri. Selain itu, DNA tidak ada lagi di mana-mana. Berbeda dengan RNA, yaitu berada di nukleus, mitokondria, kloroplas, sitoplasma, ribosom. Selain di nukleus, mitokondria, kloroplas, ternyata RNA terdapat di sitoplasma dan ribosom. Kenapa? Karena sintesis protein terjadi di sitoplasma, dibentuk di nukleus, kemudian RNA akan keluar ke sitoplasma, kemudian akan ditranslasi oleh ribosom. Kedua, struktur. Seperti yang kita bilang tadi, DNA ialah untainya ganda dan rantainya panjang, atau disebut juga double helix. Sedangkan RNA, dia untai tunggal dan rantainya pendek. Kenapa dia rantainya pendek? Karena rantainya nanti akan dibentuk dalam bentuk fragmen-fragmen atau potongan-potongan kecil, potongan-potongan kecil aja dengan dibentuk menjimplak DNA. Gulanya gula pentosa. DNA gulanya deoksiribosa dan RNA gulanya ribosa. Basa nitrogennya DNA ialah AGTS atau adenin, guanin, timin, dan sitosin. Sedangkan RNA ialah AGUS atau adenin, guanin, urasil, dan sitosin. Kadarnya dia tetap. Karena kenapa kalau DNA kadarnya tetap? Karena itu membawa sifat sejak kita lahir sampai besar. Sifat kita dibawa oleh DNA yang kemudian akan menyusun gen-gen kita. Jadi, kadarnya tidak berubah-ubah dan tetap. Sedangkan RNA, dia berubah-ubah sesuai dengan sintesis protein. Karena RNA pelaku atau pelaksana sintesis protein. Fungsinya, DNA membawa materi genetik dan mengatur proses sintesis protein. Sedangkan RNA pelaksana sintesis protein. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.